Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah, yang semoga kita semua senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya sehingga kita dibangunkan dari nyenyaknya tidur kita semalam. Mungkin hari ini ada sebagian daripada teman-teman kita atau saudara kita yang mereka tidak diberikan kesempatan untuk bangun dari tidurnya. Artinya kuota kehidupan mereka di dunia telah habis. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dibangunkan oleh Allah dan diberikan kesempatan hidup. Artinya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memperbaiki amal-amal saleh kita. Mungkin karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, melihat betapa banyaknya dosa-dosa yang masih melekat pada diri kita dan kurangnya amal-amal kita. Maka kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tata niat kita sibukkan diri kita dengan amal-amal saleh, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi hak-hak setiap yang mereka memiliki hak. Kita penuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentauhidkan Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan jangan lupa kita penuhi juga hak-hak keluarga kita. Istri kita memiliki hak, anak-anak kita memiliki hak. Jangan sampai kita disibukkan dengan ibadah sampai kita lupa memenuhi ibadah yang lainnya, yaitu memenuhi hak-hak daripada keluarga kita. Tetangga kita punya hak, dan orang-orang yang ada di sekitar kita memiliki hak yang harus kita penuhi. Maka ini yang menjadi PR kita bersama untuk kita berusaha menyibukkan diri dengan segala amal kebaikan. Bapak Ibu sekalian, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nanti kita pulang, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Entah kurang berapa hari kira-kira Pak? Pengennya berapa hari lagi kira-kira? Pengen 100 tahun? Wah, sakno anak wah. Sakno anak ya anu butuhe. Ya setidaknya dari sisa kuota kehidupan kita ini, maka ketika nanti kita pulang, tidak ada yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali kondisi hati kita. Allah berfirman di dalam Quran surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun." Hari di mana harta dan banun, anak laki-laki, itu tidak ada manfaatnya. Kenapa harta dan anak laki-laki? Karena biasanya
orang itu sangat bangga dengan harta bendanya dan anak laki-lakinya. Apalagi kalau anak laki-lakinya ini Masya Allah tumbuh sesuai dengan ekspektasinya gitu. Dan kadang-kala kalau ada teman gitu belum dikunjung dikasih anak laki-laki itu merasa ada yang kurang. Padahal kalau kita diberikan oleh Allah anak perempuan, apalagi lebih dari 2, itu memiliki kekhususan, kefaidahan, keutamaan. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga ketika kita mampu mendidik anak perempuan kita. Karena memang wangel Pak, di area itu apa di zaman sekarang. Makanya anak kalau udah tumbuh dewasa, anak perempuan is ketemu jodoh sing pas, sing soleh, dirapik dong yang angel. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari itu harta dan anak laki-laki itu tidak ada manfaatnya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang menghadap Allah itu dalam keadaan hati yang selamat. Apa yang dimaksud qalbun salim? Yang dimaksud daripada qalbun salim itu adalah hati yang bersih dari kesyirikan dan juga penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi kualitas hati itu, kata Syekh Ahmad Farid hafizallahu ta'ala di dalam bukunya Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, hati itu memiliki 3 keadaan. Ada qalbun salim, hati yang selamat, seperti yang tadi kami sampaikan, hati yang bersih dari kesyirikan dan juga segala penyakit-penyakit hati. Ada kesombongan di situ, ada ujub di situ, ada riya di situ, ada sum'ah di situ, ada kebencian di situ, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Ada yang namanya qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun marid ini biasanya terdapat pada diri manusia yang STMJ. Apa STMJ Pak? Sholat jalan, maksiat jalan. STMJ. Itu qalbun marid. Ya, syukur-syukur dia sadar terhadap kesalahan-kesalahannya. Tapi ada yang namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, yang susah ini hati yang mati, yang sulit untuk diketuk hatinya kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dibacakan ayat, mau disampaikan hadis-hadis Nabi, mentah. Ini adalah keadaan manusia yang memiliki hati yang mati. Artinya dia sadar hatinya sakit, tapi tidak mau berusaha untuk diobati dengan istighfar, dengan memperbaiki dirinya. Nah, jadi ketika nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang harus kita sadari bahwa yang akan kita bawa besok menghadap Allah itu keadaan hati kita, Pak. Keadaan hati kita. Namun terkadang kita itu lupa untuk memperhatikan kondisi hati kita. Kita terlalu sibuk dengan ibadah-ibadah kita, dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, tanpa kita terfokus pada bagaimana kondisi hati kita, dan kita terlalaikan dengan mempelajari terkait tentang hati. Kalau di dalam ilmu Islam itu terkait tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kalau sering yang kita dengar tasawuf, itu sering terabaikan. Maka penting bagi kita itu untuk memperhatikan kondisi hati kita dan juga belajar tentang hal-hal yang berkaitan tentang hati, yaitu belajar tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar berkaitan tentang penyakit ahli ibadah. Penyakit ahli ibadah. Nah,
Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwasanya salah satu penyakit kronis yang sering menjangkiti para penuntut ilmu seperti kita ini, dan juga abid ahli ibadah, itu adalah penyakit yang namanya ujub. Kenapa Pak? Ujub. Apa itu ujub? Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan di dalam buku beliau Ihya Ulumuddin pada juz yang ketiga, beliau mengatakan terkait tentang ujub. Ujub yakni huwa isti'adhamun ni'mah ma'a nisyani idhafatiha ila mun'im. Jadi ujub itu menganggap besar suatu nikmat atau kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, serta melupakan bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Nah, apa kelebihan-kelebihan yang dimaksud oleh Imam Ghazali ini? Biasanya dua hal, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Orang yang dia belajar ilmu agama, apalagi intens dalam mempelajari ilmu agama, yang bukan hanya kajian-kajian yang sifatnya umum, tapi lebih spesifik dia belajar tentang ilmu-ilmu usul, ilmu bahasa Arab, misalkan. Mulai belajar tentang gramatika bahasa Arab, belajar nahwu, gitu kan? Belajar sorof. Itu kan kadang-kala perasaan dia itu muncul itu. Levelnya merasa lebih naik satu klik daripada teman-teman yang lainnya tidak belajar bahasa Arab. Mungkin dulu belum bisa membedakan mana jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kan di sini ada kelas bahasa Arab ya. Ya. Ustadz ya. Nah, belum bisa nih waktu baca Quran belum bisa membedakan ini jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, belum bisa membedakan ini mubtada, ini khabar. Ya. Tetapi setelah belajar dia bisa mau i'rab tuh. Dia bisa, oh ini kedudukannya ini kedudukan. Itu biasanya muncul. Kan nggak mungkin ujub itu muncul sama orang-orang yang misal baru hijrah, baru ngaji. Gitu. Ada kira-kira orang yang baru belajar atau hafal trikul, kulhu, falak, anas, ujub ada nggak kira-kira? Gak ada rasanya. Gak ada apa sholat duhur mocone kulhu, asar falak, maghrib anas, engkau ketemu isya kulhu mana kan gitu. Karena sing dihafal meh 3 surat. Nah kira-kira orang yang hafal 3 surat tuh pernah ujub gak kira-kira? Gak ada kan gitu. Tapi kalau sudah naik level gitu, baru hafal kemudian tabat, aja. Apalagi kalau juz 30 itu udah selesai masuk juz 29 Al-Mulk gitu kan, Al-Qiyamah. Oh itu Masya Allah, jalan itu udah beda itu. Kadang-kadang sholat di samping ini perasaan udah beda. Ini sing cocok ketimbang aku ya. Kenapa? Muncul ujub itu. Ya. Atau orang yang mulai istiqomah. Kalau orang yang belum istiqomah itu bukan ujub. Penyakitnya itu dua, malas dan keputusasaan. Itu kata Imam Mas'ud. Malas dan keputusasaan. Ya, makanya manusia itu ibarat dia berjalan di sebuah balok, berjalan di jembatan yang terbuat dari balok. Di sebelah kanannya ada jurang yang bernama ujub, di sebelah kirinya ada jurang yang namanya malas dan putus asa. Dan di tengah-tengah itu adalah keikhlasan dan kesabaran. Nah, maka kita harus menjaga itu yang namanya keikhlasan dan kesabaran. Kita tidak bisa rawan ini, Pak. Rawan. Kalau masih baru-baru itu cenderung malas dan putus asa. Kadang mau sholat ke masjid tuh males gitu. Kadang aku gak pantas nang gue. Gak cocok aku sholat nang omah lah. Ada muncul kayak gitu tuh, Pak. Aku sik durung wayahe nang masjid, durung. Aku merasa itu syaitan itu, Pak. Bisikan-bisikan syaitan.
Nah, nanti kalau sudah mulai istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai aktif di masjid, mulai 5 waktu, mulai banyak, itu penyakitnya lain lagi, ujub. Merasa bangga. Merasa bangga dengan amal saleh. Ya. Kadang ada juga sebagian daripada orang yang mereka menganggap bahwa wes lah, aku gak usah ngaji, timbangnya ngaji kok ujub kan gitu kan, timbangnya sholat nang masjid mau ujub. Kadang ada muncul gitu sakit, itu bisikan-bisikan syaitan. Ya. Kebodohan itu jauh lebih menyakitkan, ya, daripada bersabar dalam menuntut ilmu. Ya. Orang bodoh itu kan sakit loh Pak. Ini ya, menyakitkan, menyulitkan, gampang ditipu orang, gitu kan, gampang terjatuh pada kemaksiatan. Ya mending sabar aja dan ikhlas saja dalam dia menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malas beribadah itu jauh lebih menyakitkan daripada lelah-lelah dalam beribadah. Nah, besok di akhirat lebih capek, lebih sakit. Mending sakit sekarang. Tetapi harus ikhlas dan sabar. Nah, ini kita harus menjaga nih dari dua hal ini. Jangan sampai kita ini apa tadi? Kaslan, malas, terus kemudian putus asa, dan jangan sampai kita juga ujub, bangga diri. Nah, biasanya ujub ini muncul dari dua hal. Kelebihan ilmu dan istiqomahnya dalam ibadah. Syaitan itu memang banyak cara untuk menjerumuskan manusia. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam buku beliau Az-Zawajir, beliau mengatakan al-ujub huwa isti'dhamun nafsi lima fiha min sifati mahmudah. Ujub itu adalah seorang menganggap besar dirinya karena adanya sifat-sifat terpuji pada dirinya. Tuh. Jadi karena ada sifat-sifat yang terpuji atau sifat-sifat baik yang dapat mengangkat dirinya, dapat menonjolkan dirinya, nah, maka disitulah benih-benih ujub itu muncul. Benih-benih ujub itu muncul. Nah, ini yang harus kita waspadai. Lalu pertanyaannya, apa yang memicu munculnya rasa ujub di dalam jiwa ini? Secara spesifik, para ulama menjelaskan di antara yang pertama, ujub itu muncul ketika lupa bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi ujub itu muncul karena seseorang itu lupa bahwa nikmat itu muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ghazali, beliau mengatakan iza nasiya anna ni'mata min Allah wa nazara ila nafsi hasal al-ujub. Ketika seorang itu lupa bahwa nikmat itu asalnya dari Allah, lalu dia melihat kepada dirinya sendiri, maka muncullah yang namanya ujub. Perlu kita sadari Bapak, Ibu, bahwa kita itu tidak mungkin mampu melakukan segala amal-amal solih, amal-amal kebaikan, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau azan itu, coba Bapak perhatikan, ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu an la ilaha. Tetapi kenapa ketika hayya 'ala shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Jadi sesungguhnya kita tidak akan mampu sholat
tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Kita tidak akan mampu puasa tanpa pertolongan Allah. Kita tidak akan mampu sedekah, infak, zakat tanpa pertolongan dari Allah. Kita tidak akan mampu umroh, haji tanpa pertolongan dari Allah. Lalu banyak orang kaya, mobilnya banyak, tapi gak bisa berangkat ke tanah suci sana untuk melakukan ibadah umroh, haji gak bisa, dengan beribu-ribu alasan, ya, yang mengatakan belum dipanggil Allah, ya, itu kan alasan-alasan klasik. Jadi bahwa kita ini tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pertolongan dari Allah. Makanya setiap sholat itu kita selalu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah, minta petunjuk. Makanya jangan marah Pak kalau didoakan dapat hidayah. Ya, sebagian kita ini kadang-kadang itu tersinggung, tak doakan kamu dapat hidayah. Ya awakmu aja oleh hidayah. Lu dapat hidayah, kita ini butuh hidayah. Sholat minimal 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita telah mengerjakan amal-amal soleh kita, maka ya, tanamkan dalam diri kita ini bahwasanya mampunya kita beribadah kepada Allah itu murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam pencapaian-pencapaian lainnya. Kita mampu menyelesaikan sekolah kita. Kita mampu melewati berbagai macam ya, tantangan-tantangan, ujian-ujian dalam kehidupan. Kita mendapatkan posisi-posisi yang strategis di kantor kita. Itu murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada ruang buat diri kita itu untuk ujub, untuk berbangga diri, untuk berbangga diri. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang datang dari seorang imam yang masyhur. Salah seorang dari 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dikisahkan dalam sebuah riwayat. Jadi ibunya Imam Abu Hanifah itu beliau bertanya tentang sesuatu, yaitu berkaitan tentang mengingkari kafarat, mengingkari sebuah janji. Lalu ibunya Imam Abu Hanifah ini bertanya meminta kepada anaknya, yaitu Imam Abu Hanifah, antarkan saya kepada Syekh Fulan. Padahal orang yang dimaksud ini hanya seorang khatib, dia pandai berceramah saja, tapi dia tidak begitu dalam memahami usul fikih. Gitu. Karena ada orang kayak gitu ya, yang memang dia seorang dai, seorang mubalik yang spesialisnya ceramah toh, pinter mengolah kata-kata, tapi dia nggak paham nahwu shorof, nggak paham misalkan, atau ilmu usul fikih dia nggak paham, ya cuma pandai dalam perkataan. Padahal anak itu imam, seorang imam maknanya itu, seorang ulama besar, ahli fikih. Dia minta tolong untuk antarkan kepada Syekh Fulan, akhirnya diantar sama Allah. Sampai di sana itu Syekhnya kan tanya, ada apa Bu kesini? Ya saya kesini mau bertanya sesuatu tentang apakah kafarat mengingkari sebuah janji. Syekhnya langsung kaget. Kenapa? Langsung goblok dadak wah. Kenapa? Karena sebelahnya siapa? Abu Hanifah ini. Loh, gak salah wong tadi gitu. Ih, gimana ya imam? Kadang kan orang tua itu jauh lebih percaya sama orang lain daripada sama anaknya sendiri gitu. Walaupun anaknya itu misalkan dia
seorang misalkan magister lulusan Madinah gitu, atau Kairo, atau lulusan pesantren, dia lebih percaya sama orang lain. Akhirnya sama Abu Hanifah, kan Abu Hanifah ngerti kan, sudah nanti kamu jawab begini begini begini. Akhirnya sama Abu Hanifah dijawab pertanyaan sesuai apa yang dituntut oleh Imam Abu Hanifah. Masya Allah, itu ketawaduannya Imam Abu Hanifah. Di kadang-kadang kita itu merasa tertampar juga, Masya Allah. Kadang kita merasa sok pinter di hadapan orang tua, padahal ngaji ya turun kata-kata. Iki Abu Hanifah, seorang ulama besar. Tapi gak merasa itu, apa ini imam ini ngawur ya. Aku ini ustaz misalkan. Aku ini kiai, kok takut ambil wong dia. Imam kan gak mau diem aja dituntut diantar ke rumahnya si syekh itu. Padahal syekh tersebut ya tadi bukan seorang ulama, dia hanya khatib saja di negaranya itu, di daerahnya itu. Diantar sama Pak. Itu tawaduknya para ulama-ulama. Oke, kalau kita belajar dalam membaca sebuah buku, maksud kami, namanya ini Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Nama bukunya aja udah ngeri. Di mana akhlak posisi kita, akhlak kita dengan para salaf. Itu rumah sokok ditonyo, Pak. Masya Allah, ternyata para imam dulu itu tawaduknya luar biasa. Cuma ya itu tadi, subhat, ya, bisikan-bisikan syaitan itu gencar di telinga kita ini, yang kadang-kala membuat kita itu ujub, dan ujub itu mendorong kita pada kesombongan, kiber, kepada kesombongan. Nah, makanya ketika kita mampu mengerjakan suatu ibadah, maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu rasa bahwasanya kita melakukan ibadah ini atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ujub itu muncul setelah seseorang itu memiliki kelebihan, baik itu ilmu, dengan ilmu tersebut dia memiliki kedudukan, dengan ilmu tersebut dia memiliki kemuliaan. Wallah Pak, ilmu agama itu dampaknya itu sangat luar biasa kepada individu orang. Seseorang kalau dia memiliki ilmu agama, maka secara otomatis hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Terlepas dia ikhlas atau tidak. Ya. Tetapi ketika dia ikhlas, dia akan juga dimuliakan oleh Allah. Ketika dia tidak ikhlas, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Makanya ada dikisahkan juga dalam sebuah riwayat, ada seorang, saya lupa nama ulamanya, salah seorang ulama yang dia ini lahir dalam keadaan memiliki kekurangan fisik, wallahu a'lam apa kekurangannya. Terus ibunya mengatakan begini, wahai anakku, belajarlah ilmu agama karena Allah, maka Allah akan memuliakanmu. Akhirnya dia sungguh-sungguh belajar ilmu agama. Dan ketika dia sungguh-sungguh belajar ilmu agama, kemudian dia menjadi ulama yang masyhur, ulama yang terkenal, dan dia dimuliakan di tengah-tengah manusia. Nah, kalau pejabat itu kan dimuliakannya ketika dia menjabat, betul nggak Pak? Iya. Masih jadi presiden, wakil presiden, menteri, jenderal, dimuliakan dia. Tapi setelah pensiun, ya masyarakat ya biasa-biasa saja. Tapi kalau ulama tidak. Meskipun dia memiliki kekurangan fisik, tidak sedikit di tengah-tengah ulama itu buta, Pak. Banyak ulama-ulama itu yang buta, tidak bisa melihat. Meskipun pada asalnya dia awalnya melihat, tapi kemudian dia buta karena kesibukan dalam membaca. Termasuk Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dulunya itu buta. Imam Bukhari itu aslinya buta, lahir dalam keadaan buta. Kemudian didoakan oleh ibunya. Ibunya tidak pernah putus berdoa, dan kemudian sama Allah diizinkan untuk mampu melihat. Tetapi artinya begini, dengan kebutaan para ulama itu, mereka tetap dimuliakan di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena yang dia bawa adalah Al-Quran, dan yang dia bawa hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ketika seseorang tidak mampu menjaga hatinya ini dengan ilmu yang dia bawa, itu dapat menjerumuskan dia pada ujub, dapat menjerumuskan dia kepada
kepada kesombongan, karena kebanggaan yang terlalu berlebihan sehingga dia menjadi sombong. Dan lanjutannya, ketika dia menemukan seseorang, sombong itu biasanya kan ketika dia melihat seseorang yang levelnya di bawah dia, betul ya Pak? Ya. Tetapi ketika dia melihat seseorang yang levelnya setara dengan dia, penyakit apa lagi yang dibisikkan oleh syaitan? Dengki, Pak. Dengki. Itu disebarlah dengan alasan tahdir, ya. Memfitnah sana sini, seperti Imam Syafi'i itu, Masya Allah, difitnah. Ya, karena iri dengan kecerdasannya Imam Syafi'i. Jadi syaitan itu tidak pernah putus asa dalam menggoda manusia. Lah, syaitan itu nggak pernah putus asa. Kenapa kita harus putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya hati-hati, banyak sekali celah-celah untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan, ke dalam neraka. Nah, ini kita yang harus kita waspadai. Makanya saya berpesan kepada para jamaah sekalian, khususnya pada diri kami pribadi, ketika kita sudah bersungguh-sungguh lebih intens dalam belajar ilmu agama, ya, maka kita harus betul-betul menjaga hati kita. Ketika kita sudah istiqomah dalam beribadah, kita harus jaga hati kita. Jangan sampai ya, kita terjerumus pada ujub, bangga diri. Kemudian selain ilmu adalah amal. Ya tadi, karena banyaknya amal, ya. Apalagi kalau amal itu tidak pernah terputus istiqomah, itu kadang muncul rasa ujub. Ya. Munculnya rasa ujub. Kemudian yang setelah itu yang terjadi adalah merendahkan orang lain. Lalu kemudian setelah itu daripada itu adalah ujub itu muncul karena kelebihan harta. Dengan dia memiliki kelebihan harta, dia rajin bersedekah, ya kan? Jangan dirasa ketika dia sudah mampu melewati yang namanya ibadah itu, maka yang merusak ibadah itu adalah ujubnya tadi. Dia mampu ikhlas di awal, tapi kemudian akan dirusak dengan adanya ujub. Kapan ujub itu muncul untuk para ahli sedekah? Ketika dia tidak mendapatkan validitas daripada manusia. Ketika amal-amalnya tidak diakui oleh manusia. Lali. Awakmu gak ngerti. Sholat masjid sing mbok nggoni iki lho, ngerti kan? Pondasine iku dhisik. Iku aku sing nanem. Nah, ini kata-kata ini muncul apa? Itu ketika dia tidak diakui kebaikan-kebahagiaan dia, jasa-jasanya tidak diakui. Akhirnya dia hancurkan jasa-jasanya ini, ya, dengan apa? Dengan ujub, ungkapan-ungkapan yang membanggakan diri, mengungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan. Itu biasanya rame ambil jamaah, biasanya pas rame ambil jamaah, ada salah satu jamaah, lo gak ngerti apa? Karpet ini empuk ini kok posisi nyumbang paling akeh, ngerti gak? Misalkan kayak gitu, kamu tuh bilang AC, kamu sholat ini adem, kamu gak sholat gak ono AC, gak iso khusyuk sholat AC ini. Nah ini itu ketika rame, itu ketika namanya tidak disebut, gitu kan, ketika tidak disenggol dia dalam apa andil alihnya masjid ini misalkan, atau majelis-majelis yang mulai mengadakan pengajian, ya, di situ tuh syaitan tuh Masya Allah luar biasa gencarnya mendorong kita. Makanya penting bagi kita memang adanya amal-amal yang sifatnya sir, adanya amal-amal yang sifatnya sir. Makanya kalau kita membaca dalam sebuah riwayat, hampir-hampir para salafus shalih itu tidak pernah sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu di masjid. Yang mereka lakukan di mana? Di rumah. Itu salah satunya keutamaan dari amalan-amalan sir itu menjaga diri kita dari perbuatan ujub. Gitu. Karena biasanya amal-amal yang nampak pada diri manusia itu akan tergali lagi, terungkap lagi ketika dia tadi mendapatkan perlakuan yang tidak baik, gitu. Mendapatkan hal-hal yang mengecewakan dirinya, itu kadang-kala terungkap. Terungkap. Riyoyo, ya kan? Ngasih orang tua uang THR 500.000.
Ambek wong tuane begini. Lele. Awakmu 500.000, adikmu iki lho. Ngekei aku 2 juta adikmu. Lah awakmu lho mosok ngekei 500.000. Wih, iki kan lambe itu gremet-gremet, Pak. Kudu ngomong ae. Ya padahal dia ngasih 500.000 setiap bulan istiqomah misalkan. Lah adiknya mek riyo tok. Loh ya, adiknya riyo tok, riyo 2 juta. Padahal 500 itu karena 12 bulan piro, Pak? Oh, kan adek tuh, Pak. Ya tapi kan lali kadang-kala. Manusia kan gini, kan saya sering menyampaikan di sini, manusia itu cenderung lupa terhadap kebaikan-kebaikan orang lain gitu. Justru yang sering diingat-ingat itu kebaikan dirinya sendiri. Ya, lupa lu. Lali misalkan ada anakku ini kayak bulan 500 saya misalkan kayak gitu. Lagi giliran adik ini kayak 2 juta tapi yuk pas gue ikut toh. Oh itu kan kudu ngomong aja kan. Nah, itu syaitan tuh berperan di situ Pak, bermain di situ. Nah, makanya kita harus berusaha untuk terus menjaga keikhlasan kita itu sampai. Nah, yang sulit kan itu Pak, menjaga keikhlasan sampai mati itu yang sulit itu tuh. Menjaga keikhlasan sampai mati itu yang sulit. Nah, makanya kita harus berusaha untuk seperti itu. Kemudian yang ketiga, ujub itu muncul ketika seseorang itu merasa amalnya besar. Merasa amalnya besar. Kalau seseorang merasa amalnya besar, berarti melihat orang lain amalnya kecil. Pasti ada bandingannya itu. Karena merasa amalnya besar, maka munculnya rasa ujub. Kata Imam Ghazali, min asbabil ujub an yasta'jimal 'abdu 'amalah. Di antara sebuah ujub adalah seorang hamba menganggap bahwasanya besar amalnya. Makanya mindset seorang mukmin di dalam pikirannya itu harusnya adalah dia menganggap bahwa segala amal-amal soleh yang kita kerjakan itu murni pertolongan dari Allah. Kemudian dia berusaha untuk melupakan segala amal-amal soleh yang dia kerjakan. Justru yang diingat-ingat dalam pikirannya adalah dosa-dosa yang dia lakukan. Coba. Udah amal-amal soleh itu lupakan saja, nggak usah diingat-ingat. Gitu. Tetapi yang harus teringat di dalam diri kita itu apa? Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Makanya Rasul mengajarkan ketika selesai sholat, apa yang dibaca Pak? Alhamdulillah. Bukan kan? Apa yang dibaca? Istighfar. Padahal apa kita habis maksiat? Oh enggak, kita habis sholat kok. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu diajarkan Nabi SAW. Yang diingat itu dosa Pak. Dosa-dosa kita yang diingat itu Pak. Supaya setelah keluar masjid, nggak angkat dagu ini. Mari metu masjid ngopi pinggir dalan wah ngerokok. Mungkin delok wong, mungkin kamar itu masjid ngerokok lah pikiran itu. Gitar-gitar nang pinggir dalan. Itu jelas siksa kubur ini. Mari ke masjid. Ya. Tapi kalau habis sholat yang kita ingat astagfirullah, 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 dosa kubake. Wah. Jadi melihat orang lain itu lebih mulia daripada kita. Kita tidak merasa amal-amal kita itu besar. Ya. Kemudian yang keempat, ujub itu muncul ketika hati merasa aman dari dosa. Ya. Kata Imam Ghazali, wa minhu ayyamana makrallah wa yara nafsahu najiyan. Di antara ujub adalah merasa aman dari makar dan melihat dirinya pasti selamat. Wallah, kita itu tidak akan selamat tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Meskipun diri Nabi sendiri beliau mengatakan, amal-amal kita itu tidak menyelamatkan. Ya aku pantas Pak surga ditukar mek sholat 5 waktu, pantas nggak kira-kira? Iku pun kadang masbuk, sering masbuk. Ya sih ngomong ya ngono juga podo ae Pak. Pantas gak kira-kira? Pantas gak kira? Gak pantas. Ya. Sholat tahajud ya kadang ya bolong-bolong. Apa amal kita ini Pak? Kita ini masuk surga jikalau nanti ditakdirkan Allah dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Itu murni karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogi sederhananya begini.
Ada seorang cleaning service di kantor ngepel, ya. Kemudian komandannya melihat dia ngepel, terus bilang, kamu besok saya umrohkan. Pertanyaannya, setara nggak balasan dia ngepel dengan dia diberangkatkan umroh? Yo enggak, no. Yo sama sekali enggak. Tetapi apa yang membuat dia dimasukkan ke dia diberangkatkan umroh? Karena rasa iba. Kan muncul karena iba kan. Jadi amal saleh yang kita kerjakan itu sejatinya adalah untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kasihannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau ditimbang-timbang ya wis gak cocok jelas, Pak. Wong kadang amal ya tadi sholat yo ono riyae kadang kala gitu kan. Ono ujupe gitu kan. Kadang yo gak khusyuk ya. Sholat petang rokaat sampai salam misalnya. Kok cepet deh. Padahal suwi mah kok salam gak khusyuk, Pak. Dan itu semuanya itu di arep ditanya jaminan kita masuk surga. Ya nggak seimbang. Makanya yang kita harapkan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap amal kita itu besar. Amal kita itu nggak ada apa-apanya. Maka yang kita selalu ucapkan dari lisan kita itu istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa doktrin orang yang beriman itu ketika dia melakukan ibadah? Dua hal, Pak. Khauf wa roja. Rasa takut dan berharap. Harap cemas. Berharap amal diterima, cemas amal tidak diterima. Itu, Pak. Panjenengan kalau mantun sholat, mantun baca Quran, mantun sedekah, tanamkan khauf wa roja. Harap cemas. Berharap bahwasanya amal kita itu diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim yang dipanjatkan Allah, yang dipanjatkan dia kepada Allah, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta amal itu diterima. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Minta amal itu dikabulkan. Amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah itu mencintai kita, merahmati kita. Nah, ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasulnya. Kemudian yang kelima, ujub itu muncul dari kekaguman terhadap diri sendiri. Mengingat-ingat bencana itu biasanya ini munculnya biasanya pas leye-leye, pas santai-santai, gak ono beban pikiran, utang mari dibayar. Tadi pikirannya pas kosong. Oke, utang kan pikirannya utang, mari bayar utang kan udah kosong. Nah, lele ambil nyeruput kopi, ya Allah. Ternyata apa iki pantes ahli swarga gitu. Mampengi tahajud, subuh mau sampai sholat qobliyah, gak telat, alhamdulillah mari ngono kajian. Tuhan, cocok Firdaus. Kadang-kadang ngono. Iku setan, Pak. Ya makanya ojo ono waktu nganggur pokoknya. Ojo ono waktu nganggur wis bahaya. Oke, waktu nganggur gawe zikir, gawe maca Quran, gawe murojaah, gawe apa lah bercengkrama dengan anak, tak gawe apa. Kadang kosong pikiran ini kadang-kadang ada aja. Ya. Lihat pencapaian ibadah, Masya Allah sedekah harus lumayan lah akeh. Gitu. Ini kadang-kadang muncul seperti ini, Pak. Nah, makanya kita harus menghindari dari hal-hal yang demikian ini. Lalu bagaimana untuk mencegah diri dari penyakit ujub? Untuk mencegah diri dari penyakit ujub ini yang harus kita pahami, ya. Karena penyakit ujub ini sesuatu yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pernah kalah di awal pada perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathul Mekah. Ketika itu Nabi membawa pasukan sejumlah 12.000. Nah, dan ada sebagian para sahabat itu muncul kebanggaan, mesti menang gitu. Akeh pasukannya kan, ya, mesti menang. Ternyata dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal peperangan. Di awal itu kalah karena ujub. Ya, makanya Allah sebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 25. Allah menceritakan tentang
ya, peperangan Hunain, yang mana pada saat itu ada para sahabat itu yang congkak, yang sombong dengan banyaknya jumlah pasukan. Kita menang peperangan itu, Pak, murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena jumlahnya pasukan, bukan karena kuatnya alutsista. Saya baca kolom komentar itu kan, sering memantau peperangan antara Amerika dengan Iran itu. Itu kan kadang kolom komentar itu kan gemes loh kadang. Indonesia ini soalnya gini. Kayaknya nggak apa namanya? Ngeremeh no kekuatan TNI, walaupun ya segini ngerti deh ya apa kekuatan alutsista Indonesia gitu kan. Ya, rute diuji rotasi ini belum tahu kan. Saya pernah itu di Surabaya, terus datang apa media, TV One dan lain sebagainya, di KRI apa waktu saya lupa. Rudal exhaust itu 1, 2, 3 dus. Cari kasal waktu itu masih Pak Ade. Ayo hapus, dihapus orang hapus gitu. Tapi artinya gini, lupa gitu. Kalau bahwasanya dulu mbah-mbah kita itu berjuang, bukan karena kekuatan rudalnya, bukan karena kekuatan meriamnya, gitu. Tapi karena bambu runcing, Pak, bayangkan. Itu kan harusnya menguatkan tauhid kita. Bagaimana perang Badar pada saat itu juga. Jadi alutsista jumlahnya pasukan itu nggak menjamin, Pak, sama sekali untuk kekuatan menang. Makanya kami sering sampaikan di kantor bahwa kekuatan yang paling besar terhadap diri seorang prajurit itu mentalnya. Dengan ditanamkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki mental yang tangguh, maka disitulah peperangan itu akan dimenangkan. Lah alutsistanya kuat. Selama ini kan dibahas tentang modernisasi alutsista. Alutsistanya diperkuat dan lain sebagainya. Mental prajuritnya keple. Lah ya apa perang dipikir pinjol, waduh, tengake. Nembak ya gak iso fokus, Pak. Ya kan? Nembak gak iso fokus. BRI durung lunas ya Allah, ya opo iki. Gitu. Gimana mau menang? Pikir utang, token mati, nama pempes entek, ya kan? Karena gajinya turun. Jadi kan nggak bisa fokus dalam perang. Tapi ketika tertanam iman dan takwa, para sahabat dulu, apakah para sahabat itu kaya raya? Tidak. Ekonomi mereka di bawah kita, Pak. Miskin mereka, punya utang mereka. Tapi mental mereka itu tangguh. Kenapa? Karena mereka memiliki iman dan takwa yang besar. Nah ini, makanya kiran kawan kampus Sri Agama, OIT sing teko. Ini kadang-kadang yang kadang-kadang suka dilupakan itu bahwasanya modal utama bagi diri prajurit itu mental, iman, dan mental itu terpupuk dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana untuk mencegah diri dari penyakit ujub? Yaitu mengingat bahwa semua itu nikmat berasal dari Allah. Itu dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 79. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Setiap kebaikan apapun yang kamu peroleh itu asalnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah merasa amal itu sangat sedikit dan penuh kekurangan. Ini kata Imam Ghazali. An tasghira amalu wa la yarahu syai'a. Hendaknya dia menganggap amalnya itu kecil dan tidak melihatnya sebagai sesuatu. Makanya penting kita itu ngaji sirah, Pak. Ngaji tentang kisah-kisah para ulama terdahulu itu penting, Pak. Termasuk bagus tuh salah satu buku yang kami rekomendasikan, Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Itu monggo kalau ada sedikit rezeki dibeli, dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu kalau kita menganggap membaca kisah-kisah para ulama, ya Allah. Jadi kita nggak merasa diri kita itu besar, gitu loh. Tidak merasa diri kita itu banyak amal kita. Makanya Nabi kan ngendikannya tempat. Kalau dalam urusan dunia, pandangan matanya diarahkan kemana? Ke bawah. Kalau dalam urusan agama, pandangan mata diarahkan kemana? Ke atas. Artinya kita melihat orang-orang yang di atas kita, melihat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Kita gak ngomong sawak dewi gede, Pak. Amal-amal kita tuh gak ada apa-apanya dengan para Nabi sholat tahajud sampai bengkak, Pak. Ya memang sama, kita sholat ya sampai bengkak, tapi kan karena asam urat kan. Bedanya kan gitu kan bedanya gitu maksud saya. Ya kan sama-sama bengkak, tapi kan effortnya lain kan gitu. Nabi bengkak karena sholat, kita sholat bengkak karena asam urat kan gitu. Jadi memang lain.
Itu nabi, Pak, level nabi, maksum, terjaga dari dosa, akhirat, nasib akhiratnya jelas, dikubur jelas, sholat enggak. Nah kita wong traweh lho Pak, imame gawa titik ngerem, oh kira suwi ini Al-Fatihah 5 menit gak mari-mari dirasani imame. Nah, untung belum sholat tarawih di sana, Masjidil Haram di sana, berapa bisa berjam-jam. Nah, jadi ini Pak yang harus kita ada yang harus tumbuh dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting adalah mengingat-ingat dosa dan aib diri sendiri. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa min ilajih an yatadzakkara dzunubahu wa taqsirah. Di antara obat ujub adalah mengingat dosa-dosa dan kekurangannya. Jadi lupakan segala amal-amal kebaikan kita dan ingat-ingat dosa-dosa kita. Jadi lek merenung sing diiling-iling ojo amal-amal salih, yang diiling dosa-dosa kita. Oh, kadang-kala kita itu suruh ngitung dosa kita sendiri bingung. Ya Allah, hamba ini banyak dosa ya Allah. Tapi dosaku apa ya Allah? Bingung. Tapi lek wong ngitung dosane wong tawapet, Pak. Tos fulan ikut tonggo sebelah, iku ngene, Pak. A ini, B ini, C ini, D ini, gampang. Tapi kalau ngiling-ngiling dosane awak dhewe, coba jenengan muhasabah iling-iling dosa. Paling kita hanya bisa menghitung 1, 2, 3 dosa. Selanjutnya mikir, setelah itu dosa apa lagi ya Allah? Gitu. Ya itu adalah syubhat dari syaitan. Ya. Banyak-banyak kita mengingat-ingat dosa, bermuhasabah diri kita. Nah, kemudian yang keempat, menyadari bahwa kita tahu akhir hidup kita itu, menyadari bahwa kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita dan bagaimana nasib amal kita. Bapak pernah mendengar sebuah hadis yang menjelaskan ada seseorang yang dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, bahkan antara jarak dia dengan surga itu sekitar 1 hasta, tapi kemudian dia melakukan kemudian pada akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Ada orang yang dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, jarak dia dengan neraka 1 hasta, kemudian tapi dia mendapatkan taufik dari Allah, dia melakukan amalan penduduk surga dan dia mati masuk ke dalam surganya. Artinya bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain dan kita tidak boleh ujub dengan amalan diri kita sendiri, Pak. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Betapa banyak seseorang itu ahli ibadah, rajin tahajud, rajin sholat, tapi dia akhirnya su'ul khatimah. Padahal Nabi mengatakan innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung daripada akhirnya, penutupnya. Maka kita selalu bermunajat kepada Allah sebelum beribadah, berdoa kepada Allah. Setelah beribadah, berdoa kepada Allah untuk diterima. Sebelum beribadah kita berdoa kepada Allah, minta apa? Taufik, minta hidayah, minta diberikan kesabaran, keistiqomahan. Setelah beribadah minta apa? Minta dijaga keikhlasan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah itu sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya bahwa kita tidak ada satupun yang menjamin diri kita ini selamat. Ya, dari amal-amal kita, dari kebaikan-kebaikan kita, maka kita harus perbanyak untuk kita beribadah, dan kita menjaga kualitas ibadah kita itu dengan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dapat menambah motivasi diri kita dalam menjaga setiap amal-amal saleh kita. Jangan sampai lelah yang sudah kita lewati dengan kita beribadah pupus begitu saja karena ketidakmampuan kita dalam menjaga kualitas ibadah kita, dalam menjaga keikhlasan kita dalam beribadah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.